Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Puspitasari, berasal dari SMP Islam Fitrah Al-Fikri Depok. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 6 Kota Depok dengan pembimbing fasilitator Bapak Ansar MPD dan pengajar praktik Bu Emi Wahyuni SPD. Kali ini saya akan melakukan praktek percakapan supervisi dengan rekan sejawat saya. Mohon diperkenalkan Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rika, teman sejawat Ibu Lia. Saya mengajar kelas 7 dan kelas 9. Oke, yuk Bu Rika kita lakukan kelas supervisi dulu ya. Oke. Assalamualaikum Bu Rika, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Lia, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Pekan ini saya izin ya Bu Rika untuk melakukan supervisi di kelas Bu Rika. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu ya, agar supervisi ini bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Dengan kegiatan supervisi yang akan kita lakukan, apa tujuan dan harapan yang ingin Bu Rika capai? Harapannya kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tujuan pembelajaran pun sesuai dengan apa yang telah direncanakan Bu Lia. Harapan saya juga saya mendapatkan umpan balik dari siswa agar kegiatan pembelajaran kemudian bisa lebih baik. Oke, jadi tujuan dan harapan Bu Rika agar pembelajaran berjalan dengan lancar, kemudian tujuan pembelajaran dapat tercapai dan umpan baliknya untuk perbaikan di kedepan harinya ya, seperti itu. Betul Bu Rika? Ya, betul Bu Lia. Oke, yang kita lakukan nanti supervisinya ada di kelas berapa nih Bu Rika? Insya Allah di kelas 7 Bu Lia. Oke, dengan materinya apa Bu Rika untuk kelas 7 ini? Materinya kalau sekarang itu sedang membahas ciri-ciri makhluk hidup Bu Lia, dan besok itu saya akan menjelaskan tentang tumbuh dan berkembang serta perkembangbiakan pada makhluk hidup. Oke, jadi materi yang akan dipelajari adalah tumbuh dan berkembang serta perkembangbiakan pada makhluk hidup, seperti itu ya? Iya, benar. Oke, dari sub materi tadi, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Bu Rika apa? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, peserta didik dapat membedakan antara tumbuh dan berkembang. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif pada makhluk hidup. Setelah itu peserta didik dapat menyebutkan berbagai macam perkembangbiakan pada hewan. Oke, jadi fokusnya Bu Rika itu pada perbedaan tumbuh dan berkembang, kemudian perbedaan perkembangbiakan makhluk hidup ya, kemudian juga secara generatif perkembangbiakan secara generatif, vegetatif seperti itu, kemudian menyebutkan macam-macam perkembangbiakan pada hewan, seperti itu ya Bu Rika ya. Oke, kalau setelah itu kira-kira langkah pembelajarannya akan seperti apa? Yang pertama, saya akan menyapa siswa terlebih dahulu, kemudian melaksanakan doa dan presensi. Kemudian saya akan membagi kelompok kelas menjadi 5 kelompok sesuai dengan kemampuan berpikir peserta didik. Setelah itu saya menyampaikan persepsi tentang materi yang akan disampaikan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang materi tumbuh dan berkembang terlebih dahulu. Setelah itu saya meminta siswa untuk maju ke depan untuk menempelkan gambar hewan sesuai dengan perkembangbiakan. Lalu setelah itu saya akan membagikan lembar kerja pada tiap kelompok. Lalu tiap kelompok akan mendiskusikan isi dari lembar kerja tersebut. Nanti setelah itu saya minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi tiap kelompok. Seperti itu Bu. Oke, semoga pembelajaran besok bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi langkah-langkah pembelajarannya sesuai dengan step by step seperti itu. Nah, kalau kita tahu dalam pengajaran pasti ada kendala-kendala nih Bu Rika. Nah, untuk supervisi kita kali ini
kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Rika seperti apa? Saya ingin fokus pada manajemen waktu dan pengelolaan kelas ini. Ya, jadi fokusnya adalah manajemen waktu dan pengelolaan kelas ya. Kira-kira apakah ada alasan untuk pemilihan kedua hal ini? Alasannya karena materi pada ciri-ciri multi ini kan banyak Bu ya. Kemudian setiap peserta didik juga punya kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Selain itu kelas 7 itu juga siswanya memang cukup aktif berbicara, sehingga kadang-kadang itu fokusnya ini tahan lamanya itu kurang gitu. Kita tahu sih kalau kelas 7 ini memang transisi ya SD ke SMP, jadi mungkin juga fokus mereka dan banyak juga anak-anak yang kinestetik ya. Iya, benar-benar. Oke, kira-kira strateginya nih ketika ada kendala tersebut, apa ya strategi yang dilakukan oleh Bu Rika? Jadi saya akan membagi kelompok itu di awal pembelajaran. Jadi sebelum mulai saya akan membagi kelompok terlebih dahulu, kemudian saya akan memberikan waktu kepada tiap kelompok dalam berdiskusi. Selain itu saya juga akan mengingatkan aturan kelompok pada tiap kelompok, serta saya akan controlling juga pada tiap kelompok supaya kegiatan kelompok itu dapat berjalan sesuai dengan waktunya. Wah, luar biasa ini strategi dari Bu Rika. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai supervisinya esok, apa yang bisa disimpulkan dari prasupervisi kita kali ini? Yang dapat saya simpulkan memang sangat penting untuk menyiapkan media pembelajaran ya Bu ya sebelum melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian juga saya juga fokus pada area pengembangan yang akan saya capai. Ya, yang manajemen waktu dan pengelolaan. Terima kasih ya Bu Rika, kita tunggu besok untuk supervisinya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, seperti biasa kita doa dulu. Kalau boleh Gokilnya. Siap, ada berdoa, doa sebelum belajar. Teman-teman, mereka absen dulu ya. Adelio, Fauzan. Jadi sudah 3 ciri-ciri makhluk hidup yang kita bahas ya teman-teman. Nah hari ini kita akan bahas ciri-ciri makhluk hidup berikutnya, yaitu tumbuh dan berkembang biakan. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, hari ini kita belajar berkelompok ya. Kita belum pernah nih belajar berkelompok bersama tujuan ini. Nah, sekarang kita coba untuk belajar berkelompok. Mereka bagi ya. Ibu yang ini pakai screen biru. Ibu yang ini. Ya, saya mau pegang ini. Aku pakai pintar. Sudah tersedia berikan diri kelompok. Lalu, Berapa? ya, zakat Almira. Oke, saya mohon diperhatikan. Tumbuh dan berkembang. Ya. Oke, Bu Rika bawa sesuatu di depan. Apa ini namanya? Bon. There's a place Ya, ini namanya tumbuhan. Karena tumbuhan kita far from all worries and trouble inside.
When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. By myself, only me. No one can guess what I came there to see. Apa nih? Apa namanya? Sama apa ini? There's a place I found in the shade on the ground, far from the worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to Lagi mau panggil,
only me. No one can guess what I came there to see. Who else could it be? Be nice to belong in your arms. Oke, kita bahas bareng-bareng teman-teman untuk lembar kerja siswanya. Di lengkap pilar ciri-ciri hewan di bawah ini tertentukan cara berkembang biakannya. Ada hewan nomor satu, hewan nomor 1, 2, dan 3. Ya. Oke, ada yang mau coba perwakilan kelompok presentasi tadi ya, sekarang Alvira. Ya, yang kamu tulis. Yang lain boleh menambahkan kalau kurang. Kalau nggak When I go, be myself, only me. No one can guess what I came there to see. Oke, dengarkan lembar kerja yang dimaksudkan belum ada jadi hewan yang pertama itu cara pembagiannya adalah jadi ciri-cirinya adalah hewan mamalia yang berlari dan bernafas menggunakan paru-paru. Lanjut ke hewan yang kedua, cara pembagiannya adalah bagian ciri-cirinya adalah hewan yang memiliki bulu dan bernafas menggunakan paru-paru. Hewan yang terakhir, cara pembagiannya adalah belut dan berenang. Ciri-cirinya adalah hidup di air, bernafas menggunakan insang dan membenahi ya. Tepuk tangan dong buat Alvira. Oke, ada yang mau nambahin nggak? Dari presentasinya Alvira. Kelompok berapa mungkin ada yang beda, Bu? Saya mau nambahin. Ada yang mau nambahin? tujuan makhluk hidup itu berkembang biak. Apa? Untuk mempunyai keturunan, betul. Supaya apa? Supaya tidak punah. Makanya makhluk hidup berkembang biak ya, atau bereproduksi. Nah, cara bereproduksi atau berkembang biak pada hewan dibagi menjadi dua. Ini tidak disambungkan. Sekarang By myself, Sambil only me. sini aja, Bu. No one can guess what I came there to see. Gimana? Nah, vegetatif itu kata lainnya adalah aseksual. Kalau generatif kata lainnya adalah seksual. Seksual atau generatif artinya melalui perkawinan. Artinya ada penyatuan antara sel sperma dengan sel telur. Hebat. Kita apa berarti itu? Jadi adanya penyatuan antara sel sperma dengan sel telur, yang melalui perkawinan. Namanya generatif atau seksual. Oke. Yang kedua ada vegetatif atau aseksual. Kalau depannya ada aseksual itu bukan. Jadi tidak melalui perkawinan. Nah, kira-kira yang tadi sudah teman-teman isi ya, jadi apa? Kemudian teman-teman juga sudah membagi di depan. Itu kira-kira maksudnya kemana? Vegetatif atau When I go there to be by myself, only me. masuknya ke
seksual ya. Jadi reproduksi pada hewan secara generatif atau seksual dibagi menjadi 3. Nih, yang dibagi 3: bertelur, melahirkan, bertelur, dan melahirkan. Bertelur kata lainnya ada yang tahu nggak? Ovita. 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 P. Ovita. I. P. Ya, ovita. Kalau melahirkan apa? Vivipar. Kalau bertelur melahirkan? Ovovivipar. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan 2 ciri-ciri makhluk hidup ya. Yang pertama apa tadi? Tumbuh dan berkembang. Yang kedua, berkembang biakan atau berevolusi. Jadi untuk tumbuh dan berkembang, kalau tumbuh dia bisa diukur, kalau berkembang tidak bisa diukur. Kemudian kalau berkembang biakan atau evolusi pada hewan dibagi jadi 2. Apa? Vegetatif dan bedanya apa? Ya, kalau generatif atau seksual melalui proses perkawinan. Kalau vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Nah, kita belajar yang generatif atau yang seksual. Bagi jadi 3. Apa saja? Ovipar, dan ovovivipar. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Nah, ya, oke. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, di pertemuan berikutnya kita bahas yang vegetatif ya. Jadi perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau aseksual dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemudian PR, lembar kerja yang belum mengumpulkan aktivitas tubuh. Kemudian latihan soal 1 orang belum mengumpulkan. Yang LKS, yang warna hijau. Aku ya Bu. Ya. Yang belum mengumpulkan berdasarkan baik. Oh, yang DDS, yang ya yang belum Oh, yang ini. Oke teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No one can guess what I came there to see. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan observasi Bu Rika, supervisi Bu Rika sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Rika saat saya mengobservasi Bu Rika? Pertama-tama pasti deg-degan ya Bu ya, pas di observasi supervisi. Alhamdulillah sekarang udah rasanya lega. Ya, Selesai. alhamdulillah. Ya, pembelajaran hari ini apa yang kemarin ya, apa yang sudah sesuai dengan rencana di RPP yang sudah Bu Rika rencanakan. Alhamdulillah sesuai Bu ya dengan yang Oke, alhamdulillah. Berarti secara umum itu sesuai ya, dari mulai pembukaan, kegiatan kelompok dengan anak-anak, kegiatan intinya, presentasi sampai penutup ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Nah, dari pembelajaran kemarin yang Bu Rika lihat, kira-kira pembelajaran yang memang sudah baik tuh di sisi mana nih? Kalau saya kemarin alhamdulillah manajemen waktunya sudah baik ya, pengelolaan kelas sudah baik. Kemudian dari anak-anak, dari siswa sebagian besar sudah cukup aktif di kelas ya. Terus alhamdulillah juga lembar kerja atau tugas yang saya berikan alhamdulillah selesai. Dikerjakan oleh sampai presentasi dulu. Jadi kalau kemarin saya lihat, Bu Rika pertama membagi dulu ya, membagi anak-anak kelompok, kemudian mereka diberikan lembar kerja,
kemudian ada yang maju ke depan yang Iya, klasifikasi ya, klasifikasi. seperti itu, kemudian didiskusikan kelompok lalu dipresentasikan gitu ya Rika ya. Ya berarti semua sudah berjalan dengan tepat ya, sesuai dengan rencana Bu Rika. Nah berarti apakah aspek yang Bu Rika kembangkan sudah tercapai? Alhamdulillah sudah. Jadi dari mengelola waktu dan kelas ya, manajemen waktu dan pengelolaan kelas sudah tercapai. Ya, kalau kemarin sih saya lihat suasana kelas itu memang kondusif. Jadi Bu Rika bisa melihat mana nih anak-anak yang memang punya potensi untuk, ya namanya anak-anak ya, Iya. tapi Bu Rika sudah mengelompokkan sesuai dengan karakter anak-anak seperti itu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Bu Rika ketika kemarin ada metode diskusi, ada metode presentasi secara kelompok, apakah ini sesuai dengan atau apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan harapan siswa ketika Bu Rika di dalam kelasnya? Kalau untuk tujuan pembelajarannya kuliah alhamdulillah sudah tercapai. Ya. Cuma ya namanya anak-anak ya Bu ya, ketika presentasi tapi beberapa anak mungkin masih ada yang malu gitu, misalnya mau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan temannya yang presentasi di depan gitu. Jadi harus ditunjuk dulu gitu Bu ya. Jadi gurunya yang ayo maju ke depan, kamu Ya. juga Ada yang mau jawabannya menambahin bagus nggak sebenarnya gitu, ya. ada yang beda nggak dengan temannya gitu. Sebenarnya ada, cuma belum berani gitu mengungkapkan, jadi harus ditunjuk dulu gitu Bu ya. Ya namanya anak-anak ya. Iya. Ya artinya sebenarnya sih sudah maksimal ya untuk manajemen waktu, pengelolaan kelas, tapi mungkin ya bagaimana caranya kita supaya anak-anak yang malu-malu ini ya, untuk Iya. supaya maju ke depan Mau bisa bicara presentasi, gitu. Nah oke. Lalu apakah ada, kalau misalkan ada anak yang malu-malu, apakah ada strategi khusus ke depannya agar anak yang malu ini juga mau untuk berbicara? Apakah ada strategi dari Bu? Saya sih mau coba ada jigsaw Oh, di oke. materi yang selanjutnya. Jadi sih idenya gini Bu ya, misalnya saya membagi kelompok, misalnya 4 kelompok. Iya. Kemudian setiap kelompok tuh nantinya saya mau memberikan tema yang berbeda. Nah nanti setiap orang yang dapat tema yang sama itu berkumpul jadi satu. Kemudian mereka diskusi, kalau sudah selesai mereka bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Setelah itu mereka bisa menyampaikan hasil diskusinya. Jadi ini lebih kecil ya, kalau presentasi kan di depan kelas mungkin. Kalau ini mungkin kelompok kecil bisa mengeluarkan pendapatnya gitu ya. Jadi yang tadinya malu ya sedikit jadi mau ngomong. Ya itu bagus nih Bu Rika. Ya itu sudah bagus. Nah kira-kira metode jigsaw ini kapan mau Bu Rika terapkan? Rencananya sih mau di materi selanjutnya Bu ya, klasifikasi mengerti dokumen di pekan depan. Berarti pekan depan Bu Rika akan coba metode jigsaw ya ke anak-anak. Nah kalau kita tahu bahwa di Al-Fikri itu punya program ketika guru di dalam kelas mengajar, ada guru lain yang mengobservasi nih Bu Rika. Kira-kira kalau misalnya Bu Rika mengajar kembali, saya boleh hadir lagi nggak nih? Boleh, Bu Rika, ya, boleh. Atau misalkan Bu Rika juga bisa melihat cara saya mengajar juga ya, saya juga seneng gitu. Dan barangkali dari situ ada masukan ya dari rekan kerja kita seperti itu ya. Nah setelah metode jigsaw, kira-kira ketika ada lagi guru yang akan hadir untuk melihat kita mengajar, itu mau menggunakan metode apa lagi? Mau coba ini sih Bu ya, yang pembelajaran diferensiasi. iya. Kan udah mulai tuh ya, bahkan itu mau coba itu Bu ya. Iya, kita juga kemarin juga sempat ya untuk belajar, oh ternyata yang dari Miss Mary itu loh. Iya. Ternyata diferensiasi tuh kayak gini, memang dia untuk kebutuhan siswa ya. Ya itu bagus nih Bu ya. Jadi memang kita akan mencoba nanti ketika Bu Rika di kelas dengan adanya guru juga yang melihat, akan ada pembelajaran diferensiasi seperti itu, mau dicoba ya Bu Rika. Oke.
Jadi fokusnya di sana. Ketika nanti fokusnya adalah diferensiasi, apa nih yang mau didapatkan dari diferensiasi ini, memaksimalkan di apa ketika nanti supervisi berikutnya apa? Memaksimalkan maksudnya Diferensiasinya misalkan dari mana gitu supaya pembelajaran diferensiasi ini maksimal. beda-beda berarti ya Bu Lia kontennya ya mungkin Iya, kan. betul. Saya juga masih kurang paham sih itu yang konten proses Oh, iya, iya, produk. iya. Nah, kalau dia sih di konten proses produknya itu bisa berjalan semua kan. Oke, jadi Seru mungkin- kayaknya kalau produknya beda-beda. Iya, betul. Sesuai Misalnya- dengan kemampuan masing-masing siswa. Jadi mungkin anak-anak mendapatkan produk yang bermacam-macam seperti itu ya. Atau misalkan kontennya, oh kita coba misalkan 2 atau 3 konten nih untuk anak-anak gitu ya. Mereka lebih menariknya di mana gitu ya, mereka. Sebenarnya kita juga udah mulai pembelajaran Iya. diferensiasi ya Bu Lia, cuma belum maksimal Iya, aja. betul. Nah, itu mungkin yang memang kita coba untuk maksimalkan ya buat saya. Oke, nah apa sih manfaat dari supervisi yang memang ketika kemarin saya datang di kelas Bu Rika untuk mengobservasi Bu Rika, apa ya kira-kira manfaat dan yang Bu Rika rasakan? Ya, jadi saya tahu potensi saya yang pastinya mulia. Terus saya juga tahu apakah metode ini tuh cocok nggak sih buat pembelajaran di kelas ini. Kemudian saya bisa mengoreksi diri, akhirnya bisa lebih baik lagi di Saya pembelajaran pun sama selanjutnya. sih Bu Rika ketika kita belajar ngajar dan ada orang seperti cermin ya, maksudnya orang tersebut bisa melihat nih, oh potensinya kita tuh ternyata di sini dan kita bisa mengarahkan anak-anak kita supaya optimal tuh di mana gitu ya Bu Rika. Ya betul. Nah dari sini saya pikir cukup karena memang dari saya observasi Bu Rika sudah sesuai dengan NPP, kemudian ketika nanti saya mungkin akan mengobservasi lagi atau mungkin saya akan diobservasi karena nggak cuma kepala sekolah dan wakil ya, mungkin rekan-rekan kerja juga bisa ikut menilai gitu ketika kita mengajar. Nah terima kasih banyak untuk kesempatan saya berbincang-bincang dengan Bu Rika. Semoga nanti ketika ada lagi pertemuan akan berjalan dengan lancar, kita sama-sama ke siswa untuk memajukan ya, memajukan potensi siswa. Terima kasih Ya itu Bu Lia. saja. Itu saja. Terima kasih banyak dan tetap semangat ya Bu Rika. Semangat bareng-bareng. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Lia. Ya Bu Eki terima kasih juga nih Bu Eki.